Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 makin besar pasak daripada tiang setelah pendapatan menurun karena penerimaan pajak tak mencapai target, beban belanja makin besar. Salah satunya lonjakan subsidi listrik. Dari alokasi 87,72 triliun rupiah, subsidi listrik melonjak menjadi 97,37 triliun rupiah hingga 104,97 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kenaikan subsidi dalam rapat kerja bersama Komisi Bidang Energi Dewan Perwakilan Rakyat pada 2 Juli 2025. Kenapa belanja naik saat penerimaan turun? Apakah APBN masih berpihak pada rakyat atau akankah pemerintah menambah utang kembali? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ishak dari Fakta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anggi, apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah baik. Bung Ishak juga mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Dan lagi-lagi Bung Ishak, fenomena yang sulit dibantahkan juga beberapa artikel sebelumnya dalam pemerintahan pun banyak mengatakan utang semakin membumbung tinggi dan menurut Anda, apakah pemerintah benar-benar melakukan efisiensi atau justru sedang memindahkan anggaran untuk membiayakan program populis tanpa fondasi fiskal yang kuat? Atau lagi-lagi menurut Anda, apakah efisiensi ini hanya retorika politik sementara defisit terus membengkak, Bung? Ya, baik. Terima kasih, Bung Anggi. Jadi, kalau kita lihat memang kondisi APBN Indonesia tahun 2025 ini memang akan menghadapi sejumlah tantangan ya, karena asumsi-asumsi yang mendasari ya, penyusunan APBN banyak yang meleset gitu. Misalnya PDB ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sekitar 5%, gitu. Tapi kemungkinan 5% ini akan sangat kecil peluangnya ya, karena dalam 2 kuartal terakhir ini rata-rata pertumbuhan Indonesia ya hanya di sekitar 4,8%, 4,9%, gitu. Dan konsekuensinya ketika pertumbuhan ekonomi lebih rendah, maka penerimaan perpajakan ini juga akan lebih rendah, gitu. Demikian pula juga kalau kita lihat dari sisi harga-harga komoditas yang menjadi andalan penerimaan negara ya, misalnya penerimaan pajak ekspor ya, kemudian juga royalti dan seterusnya, itu juga sangat dipengaruhi oleh harga-harga komoditas. Dan kita lihat memang harga-harga komoditas ini memang relatif lebih tinggi sekarang ini setelah adanya uh, konflik ya di Timur Tengah antara Iran dengan Israel gitu. Tapi ini saya kira tidak tidak akan berkelanjutan karena seiring dengan penurunan ketegangan itu harga-harga uh, komoditas ya seperti minyak, batu bara ini kemudian turun lagi gitu. Sehingga memang tekanan penerimaan negara ini akan masih cukup besar gitu. Nah, pada saat yang sama pemerintah menganggarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang populis tadi yang sudah disampaikan ya, misalnya masih melanjutkan pembangunan IKN yang untuk menelan dana sekitar 13 triliun untuk tahun ini, kemudian juga program MPG ya 31 triliun yang itu kemungkinan anggarannya akan membengkak, yang kemudian juga ada membackup Koperasi Merah Putih, meskipun Koperasi Merah Putih ini disebut-sebut nih ya akan didanai oleh bank-bank himbara, tapi tetap saja akan ada dana APBN yang tersedot untuk hal tersebut gitu. Eh, Belum lagi pembayaran bunga utang yang tentu saja akan meningkat sejalan dengan peningkatan eh, bunga ya, bunga utang ya, karena sebagian dari bunga pemerintah itu floating rate ya, dan mengikuti harga pasar. Dan sekarang terjadi kecenderungan suku bunga eh, obligasi Indonesia ini cenderung eh, meningkat gitu, sejalan dengan peningkatan risiko ekonomi domestik kita. Kemudian juga kurs rupiah ini masih 16.500 ya, dan saya kira ini lebih tinggi dibandingkan yang di diasumsikan oleh APBN kita gitu. Dan tentu saja ya
eh, asumsi-asumsi yang meleset ini, maka kemudian membuat potensi penerimaan negara ini akan menjadi lebih rendah, sementara potensi pengeluaran akan lebih besar sehingga konsekuensinya akan terjadi defisit ya. Makanya kemarin Sri Mulyani menyatakan bahwa ada kemungkinan peningkatan defisit dari sekitar 2,5% menjadi 2,7%, dan itu akan berdampak pada peningkatan penarikan utang dan konsekuensinya peningkatan pembayaran bunga utang. Kira-kira begitu. Yang tadi telah Anda paparkan juga pada diskusi kita sebelumnya perihal IKN yang program populis juga bebannya pun 300 miliar rupiah pada diskusi sebelumnya pun menjadi bom waktu. Dan tadi sengkarut permasalahan juga yang Anda paparkan seperti utang, bunga utang, dan lain sebagainya. Mengapa lagi-lagi negara yang sangat kaya sumber daya alam seperti Indonesia ini justru bergantung pada pajak dan utang, bukan pada kekayaan alam yang melimpah? Kenyataannya pun kita masih impor bahan bakar dari Singapura yang kalau kita bandingkan dengan negara kita tidak ada apa-apanya, Bu. Ya, memang sangat ironis ya, karena Indonesia ini merupakan penghasil berbagai macam sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh eh, ekonomi global ya. Misalnya Indonesia penghasil nikel nomor satu, juga penghasil kobalt nomor dua, ya penghasil palm oil nomor satu juga, kemudian juga produsen utama batu bara ya, menjadi bahan bakar energi di berbagai negara termasuk di Cina dan Eropa ya, dan juga di negara-negara Asia. Kemudian juga Indonesia kaya karet ya, atau penghasil karet, penghasil kopi, dan penghasil udang dan sebagainya, sangat kaya raya sekali. Tapi sayang sekali kekayaan tersebut ya tidak tercermin dalam postur penerimaan APBN kita ya, karena memang sistem ekonomi kita adalah sistem kapitalisme di mana sumber daya alam itu ada kecenderungan yang diserahkan ke perusahaan-perusahaan swasta ya, sehingga penerimaan atau kontrol langsung negara terhadap sumber daya alam itu sangat kecil. Nah, kalau kita lihat penerimaan negara tersebut dari sektor-sektor sumber daya alam ya, misalnya sektor pertambangan itu hanya mengalir lewat eh, royalti yang itu nilainya kecil sekali ya, sekitar 3-5% gitu per ton ya. Kemudian juga mengalir lewat pajak penerimaan ya, pajak penghasilan badan, jadi perusahaan-perusahaan yang swasta yang bergerak di sektor-sektor mining ya, ini kemudian menyetorkan pajaknya sekitar 20% ya, 20-25% pada negara gitu. Jadi ini akan berbeda ceritanya ketika sektor-sektor ini dikuasai oleh negara, misalnya oleh BUMN ya, misalnya ketika nikel itu didominasi oleh eh, main ID, atau kemudian emas kita didominasi oleh eh, main ID ya, dan batu bara dikuasai oleh Bukit Asam misalnya, maka penerimaan negara akan jauh lebih besar dibandingkan yang ada sekarang itu. Itu yang menjadi problem. Kemudian yang kedua adalah memang juga harga harga komoditas di pasar internasional ini sangat fluktuatif ya. Sehingga penerimaan negara non pajak itu juga memang berfluktuatif gitu, kadang kecil kadang tinggi sekali ya. Kemudian juga ditambah dengan eh, korupsi dan efisiensi. Jadi kita tahu bahwa hampir 30% ya, dari sekitar 30% APBN kita itu dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara ya. Mereka berkolusi dengan para investor-investor yang kemudian juga itu berdampak pada setoran pajak yang lebih rendah dibandingkan yang seharusnya gitu. Inilah saya kira beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan negara dari sumber daya alam ini menjadi sangat rendah. Begitu kira-kira Bung Anggi. Fakta juga menunjukkan banyak begitu sengkarutnya problem negeri ini seperti tadi efisiensi contohnya pada diskusi kita sebelumnya terkait kendaraan operasional dinas pun meningkat dan segala macam itu tidak menunjukkan efisiensi apalagi di tengah banyaknya pengangguran justru wakil menteri rangkap jabatan. Dan apakah penerapan pajak tetap justru juga memperkuat kemiskinan struktural masyarakat kelas bawah? Juga kita mengingat
survei dari Bank Dunia meningkatnya jumlah masyarakat di Indonesia ini, Bung? Iya, betul sekali ya, karena jadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menutupi ya, defisit ini adalah meningkatkan pembiayaan melalui penarikan utang baru dan yang kemudian yang kedua mencari cara agar eh, pajak ya, pajak penghasilan ya, kemudian termasuk juga PPN berupaya untuk ditingkatkan gitu. Dan celakanya salah satu kebijakan yang sedang dan sebenarnya sudah diterapkan ya meskipun ada penundaan adalah penaikan PPN dari tadinya 10% menjadi 11%, kemudian sekarang dinaikkan menjadi 12%. Gitu. Dan karena ini tarifnya bersifat agresif ya, maksudnya semakin kaya ya seseorang maka porsi ya eh, pengeluaran ya untuk pajak ini semakin rendah gitu. Ya, jadi semakin miskin maka porsi pengeluaran pajak untuk PPN semakin besar ya dibandingkan dengan pengeluaran pajak dibandingkan dengan pendapatan mereka gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak adil ya. Dan dampaknya ya tentu saja akan terjadi penurunan daya beli masyarakat gitu. Khususnya masyarakat rumah tangga miskin. Dan ini akan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka di mana Bank Dunia pernah menyatakan ya survei bulan Juni kalau saya tidak salah ya sekitar 68% dari penduduk Indonesia itu ya eh, berada dalam kategori miskin. Ini yang apa, kebijakan yang keliru gitu dalam perspektif saat ini. Belum lagi kalau kita berbicara dalam perspektif Islam ya, tentu saja PPN ini adalah sangat absurd dan sangat keliru gitu karena eh, pajak itu dikenakan kepada orang yang miskin gitu, orang yang tidak layak untuk ditariki apa tidak layak untuk ditariki pajak gitu. Karena dalam Islam ya orang yang ditariki pajak ya hanya orang-orang yang kaya saja, yang mampu saja itu pun dalam kondisi keuangan negara yang sedang kesulitan untuk membiayai belanja-belanja yang penting ya untuk keberlanjutan eh, negara gitu. Misalnya pembayaran untuk pegawai negara, pembayaran untuk eh, terjadinya krisis sumber daya alam misalnya ketika terjadi bencana alam ya atau untuk meningkatkan anggaran jihad atau pembayaran infrastruktur yang memang betul dibutuhkan gitu. Ini saya kira sebuah kezoliman yang sangat besar yang terjadi pada kondisi apa pada rezim kita sekarang ini dan tentu saja rezim-rezim sebelumnya gitu. Begitu Bung Ya. Anggi. Dan yang sering juga Anda sampaikan dalam diskusi kita, penerapan sistem kapitalisme seperti fiat money, apakah ini juga memberikan ruang bagi privatisasi sumber daya alam yang menjadikan akar dari lemahnya kemandirian fiskal negara ini, Bu? Iya, saya kira jelas sekali ya bahwa negara kita tadi yang sangat kaya dengan berbagai macam komoditas ya. Kalau itu dikuasai oleh negara, maka penerimaan negara akan sangat besar. eh Sebagaimana halnya contoh-contoh yang beberapa negara-negara yang memiliki kontrol ya, penguasaan sumber daya alam ya, misalnya Norwegia atau misalnya dengan Cina ya, yang atau misalnya juga Malaysia dengan Petronas ya. Meskipun itu bukan sistem yang ideal ya, tapi setidaknya kita bisa memberikan gambaran yang parsial ya bahwa eh, penguasaan negara terhadap aset-aset strategis itu bisa meningkatkan penerimaan negara dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu. Misalnya ketika Indonesia pemerintah menguasai batu bara misalnya yang harga batu bara ini hanya 30 biaya produksinya $30 gitu, tapi dijual ya karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta PLN harus membeli dengan harga $70 kalau sementara swasta $90. Jadi marginnya besar sekali gitu. Nah, ini kan kalau dikuasai oleh negara bisa di set misalnya harganya cukup misalnya $40 misalnya. Sehingga harga listrik yang diterima ya biaya 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 pokok pengadaan listrik itu menjadi rendah dan kemudian biaya listrik yang ditanggung oleh eh,
perusahaan-perusahaan dan juga rumah tangga ini menjadi lebih rendah sehingga mereka biaya pengeluaran mereka menjadi lebih kecil gitu dibandingkan yang saat ini terjadi di mana pengeluaran untuk listrik ini sangat membebani gitu masyarakat kita. Eh, dan tentu saja keberadaan sistem eh, penguasaan sumber daya alam oleh swasta ini memang didukung oleh undang-undang gitu. Misalnya undang-undang migas ya tahun nomor 22 tahun 2001, kemudian juga undang-undang minerba ya tahun 2020 lalu itu memang memberikan memberikan peluang bagi swasta untuk berpartisipasi lebih besar terhadap penguasaan sumber daya alam gitu. Dan bagaimana mungkin misalnya Pertamina itu harus bersaing dengan perusahaan swasta gitu. Bukit Asam harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan tambang lain yang jauh lebih besar modalnya gitu seperti Adaro ya, kemudian Bayan Resource ya, kemudian juga Bumi Resource dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana kita lihat izin usaha pertambangan justru dikuasai oleh perusahaan swasta dibandingkan PT Antam misalnya atau ya apa atau sebagian mungkin saham Vale ya yang sudah didominasi oleh pemerintah Indonesia. Saya kira itu adalah eh, apa undang-undang ini lahir dari satu paradigma ekonomi yang salah gitu bahwa ekonomi itu sistem sumber daya alam yang melimpah ini justru diberikan kepada swasta gitu baik termasuk dalam hal ini ya misalnya ormas ya atau misalnya ada usaha untuk lembaga pendidikan. Inilah konsep yang keliru yang bertentangan dengan Islam karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwa uh, dalam hadis Rasulullah SAW ya, Nabi bersabda An-nasu syurakaun fi salasin. Jadi manusia itu berserikat dalam tiga hal al-ma wan nar wal kal air, api dan padang rumput gitu. Uh, uh, ketiga ketiga komoditas ini ya itu menjadi milik publik tidak boleh diserahkan kepada individu untuk mengelolanya gitu. Sehingga membuat orang lain itu menjadi tersiksa gitu karena ini adalah hajat hidup masyarakat banyak gitu. Api di sini ya bisa di perlu apa maknanya mencakup juga ya bahan-bahan energi seperti batu bara ya kemudian minyak gitu. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih ya klasik ya kitab-kitab Syafi'i ataupun misalnya dalam kitab Al-Mughni juga misalnya dijelaskan bahwa minyak ya kemudian garam, ter dan bahan-bahan tambang ini tidak boleh dikuasai oleh individu gitu karena kalau dikuasai individu akan mengakibatkan kesulitan rakyat lain untuk mengakses ya kebutuhan kebutuhan tersebut gitu. Dan saya kira juga ini mencakup ya barang-barang tambang yang di dasar bumi yang ini membutuhkan pengelolaan uh, yang berbiaya mahal gitu. Ini juga harus dikuasai oleh negara gitu karena bagaimana sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah memberikan tambang garam ya kepada Abyad bin Hamal di Ma'rib di daerah Yaman, maka ketika disampaikan bahwa tambang tersebut depositnya besar, kalmail id gitu, terus menerus mengalir, maka Rasulullah SAW apa, mengcancel gitu, membatalkan pemberian konsesi itu. Artinya Rasul tidak melarang pemberian konsesi tambang ya kepada individu ya. Tapi ketika depositnya itu besar maka itu di cancel oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya ketika tambang-tambang yang ada di Indonesia ini depositnya besar maka itu tidak boleh ya diserahkan kepada individu gitu. Jadi itu yang menjadi dasar atau ilat daripada pelarangan penguasaan tambang oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat kita. Saya kira itu Bung Anggi ya. Jadi memang kita harus menyadari bahwa konsekuensi dari besarnya kekayaan alam kita, kemudian pas yang sama ironisnya kita harus menanggung utang yang sangat besar sehingga rakyat kita ini menjadi banyak kan hidup dalam keadaan yang miskin gitu, yang kesulitan hidup gitu. Itu akibat kesalahan penerapan sistem. Ya. Jadi kita tetap menganut sistem kapitalisme yang ditunjang oleh korupsi masif oleh para pejabat negara. Gitu. Dan ini saya kira di samping memberikan mudarat yang besar bagi rakyat, tapi juga ini sangat bertentangan dengan syariat Islam sehingga adalah kewajiban bagi kita untuk
mengembalikan ya, agar sistem yang berlaku di negara ini adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha adil dan yang maha bijaksana gitu. Gitu kira-kira Bung Agi. Jazakallah Bung Ishak untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita bersama untuk sama-sama kembali menerapkan sistem dari yang maha sempurna, maha bijaksana, dan meninggalkan sistem yang jelas-jelas banyak mudorot bagi kita yang tadi disampaikan Bung Ishak. Jazakallah sekali lagi Bung Ishak untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.